peralatan apa saja yang harus kita butuhkan. Yang pertama, kita berhubungan dengan alat elektronik, jadi ini mutlak dibutuhkan. Solder. Kemudian untuk membuka casingnya jelas butuh obeng. Kemudian nanti kita perlu mengukur alat-alat kecil. Peniti ini juga penting karena bisa dipakai untuk menusuk kabelnya biar kabelnya tidak perlu dipotong. Kabel dengan jumpernya ini penting juga. Terus untuk uji coba LED-nya kita bisa pakai baterai. Ya, ada dua macam LED di backlight, itu yang LED 3 volt sama 6 volt. Ini kalau 3 volt sudah cukup 2. Kalau nanti kebetulan 6 volt ya tambah lagi 2. Terus multimeter. Kemudian siapa tahu ada yang perlu dilem, misalnya lensa-lensa di LED udah lepas, perlu dilem, kita juga perlu lem seperti ini, misalnya Dextone yang bisa dicampur yang hitam sama yang putih sehingga nanti lebih kuat. Ya, bisa dilihat ini TV tidak ada gambarnya, tapi suaranya bisa didengar. Ya, ada suaranya. Jadi sebenarnya TV ini hanya masalah videonya saja. Nah, ini ada penampakan kecil kelihatan di sini. Kalau melihat gejala ada semut-semutnya seperti itu, nah ada lagi. Jadi seharusnya TV-nya tidak perlu diganti panelnya. Ini hanya masalah backlight-nya. Ini kita bongkar dulu casingnya. Oke, selanjutnya kita harus mencari tegangan yang ke arah LED. Jadi harus mencari kabel yang ke sana. Ya, banyak kabel memang, tapi ini sudah bisa langsung ketemu. Ini di sini ada kabel nih. Ini mengarah ke panel. Hanya 2. Ini seharusnya plus minus. Kalau tegangannya ada normal, berarti kemungkinan LED-nya yang mati. Kalau tidak ada tegangannya, itu baru masalah dengan bagian ini power supply-nya ini. Kalau di zoom seperti ini, kaki-kaki dari soket yang ke kabel tadi itu besar sekali. Kita mau ukur tegangannya. Itu ada minus LED dan plus LED. Outputnya 24 volt, 117 volt. Ini keluaran dari power supply ini. Hati-hati karena ini unit power supply yang bisa membuat kita kesetrum. Jangan sampai megang-megang yang kira-kira berbahaya terkait dengan listrik 220. Ya, ini TV-nya sudah nyala. Terus kabel ke LED-nya nih diputus biar kita bisa mengukur lebih enak. Ini kita ukur tegangannya. Berapa itu tegangannya? Besar sekali. 240. Tidak stabil, 242, 240. Ya, 240. Ini tegangan ke LED-nya 240. Besar sekali. LED-nya memang dirakit secara seri sehingga butuh tegangan yang besar. Nanti dilihat saja ada berapa LED yang ada di panel itu. Ini mungkin karena kurang kencang saya ukurnya, saya sering lepas. Untuk melepas reflektor, modul-modul ini harus dilepas. Ya, ini sebagai pengingat posisi mana yang disekrup, mana yang tidak. Harus kita ingat-ingat. Ada 4 sekrup. Kalau perlu konektor-konektornya itu juga dilepas.
tidak harus. Ada 4. Terus yang di sini ada berapa stroke? Karena reflektornya di lock seperti ini, di lock. Jadi ini harus diputar dari arah sebalik sana sehingga dia bisa lepas. Diputar berlawanan arah jarum jam karena dari sebaliknya. Kalau ini kan searah jarum jam. Putar ke sini. Berarti kalau yang sebaliknya nanti diputar sebaliknya ke arah yang berlawanan jarum jam. Ini harus dilepas. Ini adalah backlight-nya. Ternyata lensanya sudah lepas 3. Makanya cahayanya ketika masih nyala terakhir kemarin tidak rata. Ternyata sudah ada yang lepas. Ini 1, 2, 3 lensanya. Ya, ini reflektornya harus kita lepas. Baru nanti diperiksa kondisi LED-nya masih pada nyala atau tidak. Ya, ini putar berlawanan arah jarum jam. Yuk. Alhamdulillah, akhirnya reflektornya siap untuk dibuka. Oke, ternyata tidak ada konektor LED yang kelihatan. Ada harus diperiksa LED-nya itu nyala atau tidak, sehingga terpaksa harus membuat luka di isolatornya. Ini kan ada jalur minus, ini minus, terhubung ke LED yang sini, ini plusnya. Ya, ini bisa dilukai ini. Dilukai sampai konektornya kelihatan, cukup untuk memasukkan kabel, mengoneksikan begitu. Ini juga sampai logamnya kelihatan, sudah cukup untuk mengoneksikan entah itu baterai, nanti kita coba dengan baterai, entah multimeter untuk meriksa LED-nya nyala atau tidak. Oke, kita sudah siap untuk memeriksa LED-nya. Ini menggunakan tegangan 6 volt. 6 volt ini. Ya, 2. Ini pakai peniti ya. Pakai alat seadanya udah cukup ini, enggak usah pakai alat-alat canggih ya, namanya baru pandemi, apa adanya. Enggak usah ke toko, nanti ketemu banyak orang. Oke, ini 1 plus 1 minus. Tadi sudah diperiksa LED-nya 6 volt. Tidak usah dicoba lagi karena memang ada LED yang 3 volt. Oke, dicoba sekarang. Ini minus, ini plus. Nyala ya, kelihatan ya, berarti ini oke. Terus satu lagi, berarti ini plusnya, ini minusnya. Demikian terusnya sampai 6 diperiksa. Mati satu saja, 18 LED ini sudah tidak akan menyala. Akhirnya panelnya ya gelap. Oke, tadi yang 2 sudah, jadi bisa dilanjutkan ke yang berikutnya. Ini yang ketiga, manfaatkan yang tadi. Nah, ini nggak nyala nih. Padahal yang tadi kan nyala. Nah, nyala, tapi begitu digeser ke sini mati. Berikutnya nyala. Berikutnya nyala. Berikutnya nyala. Ya, mati satu saja ini. Yang lainnya ikut mati karena terhubung seri. TV yang terlanjur dibongkar ini harus diamankan dari debu dan jauhkan dari anak-anak. Nah, ini saya sediakan meja tersendiri, jadi biarkan masih berserakan seperti ini sambil pesan secara online toko-toko yang menyediakan backlight dengan merek yang sama dengan TV ini.